Project Based Learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafla Rifki dari Prodi Pendidikan Agama Islam ICP 2020 akan menampilkan sebuah pembelajaran dengan metode Project Based Learning, yakni pada materi Sejarah Kebudayaan Islam MTS kelas 8. Materi yang akan diangkat ialah ilmuwan dan tokoh muslim Daulah Ayyubiyah serta dinasti Mamluk menggunakan sebuah proyek yakni teka-teki silang. So, here we are. Get ready with Nafla as the teacher today. Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Ini Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, sebelum mulai pembelajaran kita absen dulu ya. Mungkin langsung aja, yang tidak masuk siapa? Secara absen terakhir Tiko Pratama. Absen berapa nih? 32. Terus 30. Oke. 30 Sela Aprilia. Sakit juga. Terus Izzat Sofa. Izzat Sofa. Oh ini 16 ya. Sakit juga Izzat Alfa. Absen 3 Aisyah Nuril. Ada lagi absen 6 Arkan. Apa keterangannya? Alfa. Pilihan. Setelah itu siapa? Pilihan. Absen Absen. 9 ya. Ya. Keterangannya apa? Banyak ya. Ini ya 6 ini ya. Ada lagi? Oke. Nanti misalnya kenalannya lewat berkelompok ya. Oke. Baik anak-anak, sekarang kita akan mempelajari tentang Daulah Ayyubiyah, tokoh-tokoh ilmuannya dan juga peradabannya. Boleh dibuka LKS-nya. Sekarang kegiatan kalian adalah PJBL. Bukan banyak jadian ya. Project Based Learning. Nah, proyek kalian adalah membuat TTS dari materi yang akan dibagikan setelah ini. Nah, tahu nggak project based learning itu apa? Nah, jadi project adalah sebuah project. Tahu project suatu proyek yang kalian kerjakan bersama-sama. Based learning. Proyek ini ditujukan untuk belajar di pembelajaran kali ini. Gitu ya maksudnya. Nah, untuk bentuk proyeknya adalah teka-teki silang. Nanti membuat 5 soal mendatar dan 5 soal menurun. Diselesaikan di pertemuan kali ini. Nanti kalian membeli manila koperasi. Setelah itu mengerjakan dengan kelompoknya. Dan minggu depan setiap kelompok mempresentasikan dan akan menanyai audiens satu persatu. Oke. Presentasi. Yang akan dinilai pada pembelajaran ini apa aja? Penilaiannya ya. Penilaian. Yang pertama adalah proyek kalian, TTS-nya. Apa soalnya itu terlalu mudah atau pertanyaannya itu kompleks sehingga teman-teman kalian itu masih harus membaca, menguli-nguli di sini, gitu ya. Tingkat kesulitannya. Kemudian yang dinilai adalah kerjasama
kalau andaikan ada teman kalian yang nggak ikut ngerjain atau pasif, nanti bisa diberi keterangan ya di TTS-nya, ditulis B. Apa itu B? Beban. Oke. Kemudian yang ketiga adalah saat kalian presentasi. Apa audien itu mendengarkan kalian dengan sesama, kalian bisa mempresentasikannya dengan baik, menarik, itu juga dinilai. Dan untuk penilaian mandirinya, yang ibu nilai pribadi adalah ketika sesi tanya jawab. Nanti kan udah ada yang presentasi, setiap soalnya akan ditanya, ibu yang menunjuk siapa. Andai kan nggak tahu selama 3 detik, 1, 2, 3 ganti, 1, 2, 3 ganti. Ketika dia bisa menjawab, maka akan ibu beri nilai. Berhasil. Oke, dari proyeknya, kemudian langkah-langkahnya dan penilaiannya ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, sudah paham ya? Tidak. Sekarang membentuk kelompok terlebih dahulu. Bu Nafa sudah membagi menjadi 8 kelompok. Kelompok pertama Zidan, Rehan, Rehanu, Bangkit, mana? Oh, udah jadi satu nih. Oke. Ini biar memudahkan sampai nanti akhir pembelajaran langsung membentuk di kelompoknya masing-masing ya. Kelompok 1 dari sini. Ini boleh pindah ke belakang. Oke. Kelompok 2 Anissa, Nisha, Iza, Bella, Navela, mana? Oke, di situ aja, nggak apa-apa. Kelompok 3 Nadia, Karina, Jihan, Selfie. Oke, di situ juga. Kelompok 4 Farah, Devina, Nadia, V, sama Aulia. Oh, di sini. Ini kelompok mana? Udah. Iya, kelompok 4 benar. Kelompok 5 Bunga, Aisyah, Sela, Aisyah. Ini ya. Gabung di belakang di situ aja biar enak. Kemudian kelompok 6 Ezar, Niko, Ivan. Iya, Ivan ya. Ivan sama Galih. Mana tuh? Nah, ini di tengah ini. Ayo di mana milihnya biar enak. Boleh di sini nih masih kosong banyak. Oke. Kelompok 7. Kelompok 7 Adi, Krisna, Izan, Billy. Gak masuk semua ya? Gak masuk kan? Mana angkat tangan dulu yang mana tuh? Jadi terserah mau gabung di mana, di sini apa di situ. Nah ini kamu kelompok ini dah. Adinata, Arfan, Andi, Natalia. Oh cewek-cewek. Angkat tangan ya. Siapa deh? Adinata, Arfan, Andi. Oh Natalia. Beda di sini yang kosong ini. Oke. Oke anak-anak silahkan membeli kertas manila terlebih dahulu. Bisa dibeli sekarang. Oke. Aku semari ini loh. Aku semari. Habis ini harus kasih lagi ya. Aku boleh. Jadi masuk. Terus. Kapan pundi? Oke, sudah dibeli manilanya ya. Sudah kumpul di kelompok masing-masing. Silahkan membuat TTS-nya sesuai yang ibu perintahkan tadi. Silahkan dikerjakan. Sudah. Jadi jawabannya Ya. Dilanjutkan sampai bel pertama selesai. Jawaban. Aku doa.
Jadi sebelumnya Ibu kasih arahan dulu. Nanti kalian menjelaskan sekilas tentang materi kalian. Boleh baca LKS, boleh disampaikan secara lisan sendiri. Setelah itu kalian mulai 10 pertanyaannya dari nomor 1. Bilang ini mendatar apa menurun. Habis itu berapa kotaknya. Nah, mendatar atau menurun, berapa kotaknya, dikasih clue huruf depannya apa. Gitu ya. Nanti aja Gak bisa. Pasti kan. Assalamualaikum. Kenalkan namanya. Kami dari kelompok apa? Iya. Kenapa dicoba? Oke, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mau memperkenalkan diri. Saya Rana Hibar. Saya Aulia Jawa Basusa. Saya Jamila Khairunisa. Nadia Firna Azhar. Kami dari kelompok 4 tentang siapa? Mau menjelaskan tentang Abu Barakat Al-Baghdadi dan Muhammad Al-Jumairi. Oke, halaman 41 sampai 42 dibuka ya. Nanti Ibu langsung tunjuk ada kelompoknya siapa. Namanya juga ada. Oke, silakan dimulai. Presentasikan materi secara singkat. Abu Barakat Al-Baghdadi adalah seorang dokter dan filosof. Beliau lahir di kota Baghdad pada tahun 470 Hijriah atau 1077 Masehi dan wafat pada tahun 560 Hijriah atau 1165 Masehi. Berikut merupakan kitab-kitab yang telah dikembangkan oleh beliau. 1. Kitab Al-Mu'tabar membahas tentang logika. 2. Naturaliyat, berisikan psikologi dan metafisika. 3. Risalah Fisatos Zuhur Al-Kawakib Lailan wa Kafa'ilha Rahayan. Selain sebagai filosof, Abu Barakat Al-Baghdadi dikenal pula sebagai seorang saintis. Nama lengkapnya Hibatullah Ibnu Ali Ibnu Maka Abu Barakat Al-Baghdadi. Ia pun memiliki nama julukan Al-Had Al-Zaman atau orang ternama pada zamannya. Ia tak hanya dikenal dengan julukan Al-Had Al-Zaman, tapi juga memiliki reputasi luas berkat karya fenomenalnya yang berjudul Alkitab Al-Mu'tabar yang berisi esai-esai tentang filsafat. Dalam esainya itu ia menguraikan konsep-konsep dasar tentang filsafat alam dengan analisis yang berjalan. Pemikiran lain Barakat adalah mengenai akselerasi atau kecepatan. Ia mengatakan kecepatan gerak benda jatuh disebabkan adanya gaya gravitasi yang menghasilkan kecenderungan alami benda tersebut untuk jatuh. Konsep pemikiran Barakat digunakan untuk mengantisipasi hukum dasar mekanika statik. Menurut Barakat, kata waktu yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari merupakan sebuah konsep fundamental. Ia mengatakan waktu merupakan sebuah entitas. Ia menegaskan pula bahwa waktu adalah ukuran sesuatu yang terjadi, bukan ukuran gerak seperti kata Aristoteles. Muhammad Al-Jumairi, beliau adalah ayah Muhammad bin Musa bin Isa yang lebih dikenal dengan Abu Bakar Kamaluddin Al-Jumairi al-Misri, wafat 808 Hijriah. Beliau seorang bermadzhab Syafi'i yang dan mahir dalam berbagai ilmu fikih, bahasa dan adab. Beliau juga ahli fatwa, ahli hadis, juga ahli tafsir. Beliau dilahirkan di kota Cairo, wilayah desa Damirah, tahun 742 Hijriah bertepatan dengan tahun 1341 Masehi. Beliau dahulunya adalah seorang mujahid, kemudian timbul keinginan kuat untuk belajar sehingga beliau kemudian belajar kepada berbagai syekh dan akhirnya menghantarkan beliau menjadi salah satu ulama kita di kalangan madzhab Syafi'iyah. Beliau memiliki karangan dalam bidang fikih dan masyhur yaitu An-Najm Al-Wahhad. Beliau yaitu penjelasan dari kitab Minhaj Imam Nawawi dan antara kitab hadis beliau ialah Al-Bidajah Syarah Sunan Ibnu Majah.
Beliau berguru kepada banyak ulama terkenal saat itu seperti Baharuddin Al-Suri, Ibnu Lakin, Imam Qurtubi, dan Al-Isnawi. Buku Hayatul Hayawan adalah salah satu karya utama beliau. Kitab yang memiliki nama-nama hewan dan penjelasannya secara terperinci dari berbagai aspek. Nama-nama hewan mengikuti alfabet huruf hijaiyah alif bata. Keseluruhan nama-nama hewan termasuk yang berulang ialah sebanyak 1611. Buku Hayatul Hayawan ini adalah antara faktor yang melonjakkan nama Ad-Dumairi dalam ilmu zoologi dan ilmu alam atau biologi natural science. Buku ini menjadi ensiklopedia agung dalam bidang tersebut dan sudah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa lain seperti Persia, Latin, dan Inggris. Buku Hayatul Hayawan ini terkenal dengan sebutan buku The Life Animal. Silakan dimulai bertanya. Pertanyaan nomor 1. Kitab Al-Muqtabar yang dikembangkan oleh Abu Bakar Al-Baghdadi membahas tentang 26 kota huruf awal tadi. Oke, Zidan. Ini ya? 1. 3 sana satu. Ada itu. Oke, Zidan. Mana Zidan? Silakan diulangi pertanyaan. Kitab Al-Muqtabar yang dikembangkan oleh Abu Bakar Al-Baghdadi membahas tentang Logika. Benar? Oke, tepuk tangan. Aku memanggil Adinata, Bangkit, dan Krishna. Enggak masuk. Ada. Oke, Adinata mana? Adinata. Nah, yuk. Krishna mana Krishna? Aku mohon maaf, saya minta sebentar ya. Yuk, enggak. Oke, Zidan berhasil. Nomor 2. Silakan nomor 2. Abu Bakar Al-Baghdadi dikenal sebagai seorang Silakan. kota huruf awal S. 7 kota huruf awal S. Pertanyaannya diulang. Saintis. Nah, oke. Saintis. Reganu. Nomor 3. Karya fenomenalnya yang berjudul Al-Kitab Al-Muqtabar berisi esai-esai tentang Diulangi 2 kali ya. karya fenomenalnya yang berjudul Al-Kitab Al-Muqtabar berisi esai-esai tentang 1. Berdepannya F. 8 huruf. 1, 2, 3, 4, 5. Bang, itu nanti keluar. Anissa. Didengarkan pertanyaannya ya, sambil nulis juga. Ayo. karya fenomenalnya yang berjudul Al-Kitab Al-Muqtabar berisi esai-esai tentang Banyak kau dari itu. Lanjut, bisa. Ayo kelompok ya. Oh. Bukan yang sama. Dengarkan ya. Nomor 3. Karya fenomenalnya yang berjudul Alkitab Al-Muqtabar berisi esai tentang titik-titik, depannya F 8 huruf. Tidak sampai Krismas ini. Kurang dikit. Kalah, dicetek ya. 2, 3, 4, 5. Bukan Tiga belas. Kak. No. Kak.
lagi siapa yang bisa? Itu dulu kayaknya. Apa? Filsafat. Filsafat. Boleh dulu ya. Ya kan filsafat. Oke, lanjut. Muhammad Al-Zubairi bin Harban. Huruf awal S. 6. Al-Humairi bermadzhab titik. Depan S 6 huruf. Nah, Syafi'i. Yang tadi udah di-skip dulu ya, lanjut terus ya. Nanti bisa dapat soal lengkaran. Oke, lanjut. Nama Di mana Muhammad Al-Zubairi dilahirkan? 5 huruf awal A. Nadia A. Al-Humairi dilahirkan. Berapa ini kota apa desa? Desa. Di kota. Lima huruf besarnya K. Lima kilo. Al-Humairi. Kota. Berarti Karina. Jadi depan Karina. Satu, dua, tiga, empat. Jihad. Ya, betul. Lanjut nih selfie. Ya. Nomor 6. Menurut Abu Barakat Al-Baghdadi, kata waktu yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari merupakan sebuah konsep. Huruf awal F. 11 huruf. Ulang ya pertanyaannya. Menurut Abu Barakat Al-Baghdadi, kata waktu yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari merupakan sebuah konsep. Jadi depan F 11 huruf. Selfie. Farah. Bunga. Fundamental. Benar kan? Lanjut Bang Warna. Buku Hayatul Hayawan berisi nama-nama hewan yang disusun mengikuti aturan huruf. Huruf awal H 8 huruf. Ulangi saya. Buku Hayatul Hayawan berisi nama-nama hewan yang disusun mengikuti aturan huruf. Aisyah. Jaya, benar? Benar. Keren. Oke, salah. Salah mana? Iya, salah tadi. Aisyah. SHA ya, SHA. Oh, Aisyah yang SY nggak? Ini SY yang nggak masuk SH. Oh, ya. Berarti Edar. Lanjut. An-Najm Al-Wahid merupakan karangan dalam bidang titik-titik 5 huruf awal F. Dari tadi. An-Najm Al-Wahid merupakan karangan dalam bidang Awalnya mau F. Pikir. Dua. Oh, tiga. Oke, benar. Edar mana? Buku Hayatul Hayawan adalah faktor yang menonjolkan nama dalam huruf Ivan. Iko masuk. Ivan lagi ya. Ivan. Buku Hayatul Hayawan adalah faktor yang menonjolkan nama Al-Humairi dalam ilmu 7 huruf awal Z. Ivan ya. Dari Konsep pemikiran Abu Barakat digunakan untuk mengantisipasi hukum dasar
Cuma huruf awal K. Cuma itu, cuma ini apa? Dan aku barola. Konsep pemikiran aku barola digunakan untuk mengantisipasi hukum dasar mekanika. Yang Paris. 1, 2. Siapa sih tadi? Siapa tadi? Kamu. Biasa apa biasanya? Lempar. Oh, lempar. Oke. Boleh Adi. Adito. Oh, lo Pas. 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 Izan nggak masuk pilih. Udah pilih. Ada nana. Lebih. Siapa yang bisa? Klasik Apa? Klasik namanya. Sekarang kelompok 3. Silakan mempersiapkan diri. Dia mengatakan Agak dikeraskan volumenya semua ya. Akan mempresentasikan tentang siapa? Bentar. Halaman berapa? Oh, 39. Tentang kaki ya? Oke, cuma satu aja. Hal itu menyebabkan dia diberi gelar substantif lazim atau wakil. Daud Al-Anaki adalah seorang ahli kedokteran dan pendidik kimia. Agak keras di belakang. Beliau menyumbangkan beberapa karya bagi perkembangan peradaban Islam pada karya yang menjadi dan mencari
nanti 3 di sini 1. Jangan sulit. Ya, siap-siap tadi sampai Billy, Adinata. Sekarang Arkan. Andi. Silakan bertanya. Daud Al-Amdali adalah seorang wali. Huruf pertama berapa kota? Banyak nggak? Daud Al-Amdali adalah seorang ahli. 1, 2, 3, 4, 5. Ganti Natalia. Daud Al-Amdali adalah seorang ahli. Titik banyak kak? Berapa huruf? AB. Kedokteran. Ini tak kasih kesempatan bagi yang belum dulu ya, yang masih kosong-kosong. Oh ini dulu? Belum. Nomor 2. Sarah. Daud Al-Amdali lahir di kota. Jawabannya A. Yes. Oke, Sarah. Devina. Nomor 3. Takdirah Ulil Al-Wal Jami'il Al-Jabir Ujar merupakan salah satu warisan Takdirah Ulil Al-Wal Jami'il Al-Jabir Ujar merupakan salah satu warisan Ini ya. Lempar aja Mister. Alat Islam yang menjadi kebanggaan di perpustakaan. Waduh, panjang banget. Arab Islam. Nah. Siapa? Oke, yang lainnya diselesaikan yang belum. Kemudian ini Bapak ya dilepas dulu. Minggu depan dilanjut. Boleh ditutup dulu. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum. Disimpan baik-baik kalimatnya ya. Sebelum menutup pelajaran, ada yang mau menyimpulkan nggak? Satu pelajaran berharga yang bisa kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini. Satu aja. Bagus. Ya ketemuan aja. Tidak harus tentang materi apa yang kalian pelajari. Tentang menjawab TTS. Oke, boleh menjawab TTS. Kalau pesan moralnya, saling bekerja sama. Kemudian Berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. berbeda